Apa yang akan terjadi jika kamu terlalu lama diam di satu tempat yang mengajarkan satu hal? Bagaimana caranya bertahan? Bagian 1. Perubahan yang tidak pernah kamu setujui. Tanpa kamu sadari, kantor bisa mengubah cara kamu melihat dunia. Tidak ada satu momen pun di mana kamu memutuskan untuk berubah. Tidak ada hari ketika kamu berkata, mulai sekarang aku akan lebih takut. Perubahan ini terjadi tanpa izinmu. Kamu masih merasa rasional, masih merasa dewasa, masih merasa membuat keputusan sendiri. Padahal, pelan-pelan, cara kamu berpikir mulai diarahkan. Bukan lewat ancaman, bukan lewat aturan, tapi lewat konsekuensi kecil yang kamu lihat dialami orang lain. Seseorang bicara terlalu jujur, seseorang mengajukan ide di waktu yang salah, seseorang terlihat terlalu berani. Tidak ada yang dipecat, tidak ada yang dimarahi, tapi ada jarak, ada label, ada perubahan sikap, dan kamu mencatat semuanya di kepalamu tanpa sadar. Sejak itu, kamu belajar satu hal, bahwa aman seringkali lebih penting daripada benar. Kamu tidak berhenti berpikir, kamu hanya mulai menyaring dirimu sendiri. Yang lebih berbahaya, kamu menyebut proses ini sebagai pendewasaan. Padahal yang terjadi adalah adaptasi. Dan adaptasi yang terlalu lama tidak selalu membuatmu kuat. Kadang membuatmu jinak. Pertanyaannya sekarang bukan kenapa kamu berubah, tapi di momen apa pertama kali kamu memilih diam padahal sebenarnya ingin bicara? Bagian 2. Titik awal yang hampir selalu terlewat. Perubahan itu tidak dimulai saat kamu takut. Jika kamu mencoba mengingat momen saat pertama kali memilih diam, kemungkinan besar kamu tidak menemukannya. Bukan karena tidak ada, tapi karena perubahan ini tidak bekerja lewat kejutan, melainkan lewat pengulangan. Dalam psikologi organisasi, manusia jarang berubah karena satu peristiwa besar. Mereka berubah karena pola yang konsisten dan dapat diprediksi. Lingkungan kerja tidak perlu mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan. Cukup dengan menunjukkan siapa yang dihargai dan siapa yang secara halus disingkirkan dari percakapan penting. Otak manusia sangat peka terhadap sinyal semacam ini. Kita menyebutnya observational learning. Belajar bukan dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang terjadi pada orang lain. Kamu melihat siapa yang pendapatnya didengar. Kamu melihat siapa yang diundang ke ruang diskusi. Dan kamu melihat siapa yang perlahan tidak lagi diminta pandangannya. Tanpa sadar, otakmu mulai membuat peta risiko. Bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang aman dan berbahaya. Di titik ini, kamu masih merasa bebas karena tidak ada larangan, tidak ada tekanan langsung. Justru disinilah sistem bekerja dengan sangat efektif. Kamu mulai menyesuaikan nada bicara, memilih kata yang lebih netral, menghilangkan sudut tajam dari pemikiranmu sendiri. Bukan karena kamu kehilangan keberanian, tetapi karena otakmu belajar meminimalkan risiko sosial. Ini bukan kelemahan, ini mekanisme bertahan hidup. Masalahnya, mekanisme yang awalnya melindungi, jika dibiarkan terlalu lama, akan mulai membatasi. Dan pada titik tertentu, kamu tidak lagi bertanya, apakah ini pendapat terbaikku? Kamu hanya bertanya, apakah ini aman untuk diucapkan? Pertanyaan itu terlihat masuk akal, terlihat dewasa, terlihat profesional. Namun di sanalah perubahan yang paling signifikan terjadi. Bukan pada apa yang kamu katakan, melainkan pada apa yang bahkan tidak lagi kamu izinkan muncul di kepalamu. Dan itu membawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Apa yang sebenarnya hilang saat kamu terlalu lama belajar menyesuaikan diri? Bagian 3. Saat kamu tidak lagi tahu siapa dirimu di luar tempat itu. Ketika penyesuaian berubah menjadi identitas. Di bagian sebelumnya,
kita bicara tentang penyesuaian, tentang bagaimana otak belajar memilih yang aman. Sekarang kita masuk ke fase yang jarang dibahas, karena disinilah dampaknya tidak lagi terlihat di perilaku, tapi di identitas. Dalam psikologi, ada satu konsep penting, self-concept, cara seseorang memandang siapa dirinya, apa nilainya, dan apa batas kemampuannya. Masalahnya, self-concept tidak dibentuk dari refleksi diri semata. Ia dibentuk dari umpan balik lingkungan yang berulang. Dan lingkungan kerja adalah salah satu pembentuk identitas paling kuat pada manusia dewasa. Bukan karena jam kerjanya panjang, tapi karena di sanalah kamu terus-menerus dinilai. Pelan-pelan kamu berhenti bertanya, "Aku orang seperti apa?" Kamu mulai bertanya, "Aku orang seperti apa?" Di tempat ini, awalnya terlihat sepele. Kamu menyesuaikan gaya bicara, cara berpakaian, cara menyampaikan ide. Tapi lama-kelamaan, penyesuaian ini masuk lebih dalam. Kamu mulai mengasosiasikan nilai dirimu dengan respon lingkungan. Jika idemu diterima, kamu merasa kompeten. Jika idemu diabaikan, kamu mulai meragukan dirimu. Dan di titik tertentu, keraguan itu tidak lagi diarahkan ke ide, tapi ke identitas. Kamu tidak lagi berpikir, mungkin idenya belum tepat. Kamu mulai berpikir, mungkin aku memang bukan tipe orang seperti itu. Inilah momen gelap yang jarang disadari, karena tidak terasa seperti luka, tidak terasa seperti kegagalan. Ia terasa seperti penyesuaian yang matang, padahal yang terjadi adalah penyempitan. Identitas profesionalmu perlahan diketahui bukan dari potensimu, tetapi dari batas yang paling sering kamu jaga. Kamu mulai mengenal dirimu sebagai orang yang aman, orang yang realistis, orang yang tidak macam-macam. Label-label ini terdengar positif, bahkan sering dipuji, tapi ada harga yang dibayar. Setiap kali kamu memilih untuk tidak melampaui label itu, otakmu mencatat, batas ini tidak untuk dilanggar. Dan semakin sering dicatat, semakin permanen batas itu terasa. Di titik ini, kamu tidak lagi menahan diri karena takut. Kamu menahan diri karena merasa itu memang bukan dirimu. Dan disinilah kantor tidak perlu lagi mengontrolmu. Kamu sudah melakukannya sendiri. Yang lebih sunyi lagi, ketika kamu berada di luar lingkungan itu, di ruang aman, di rumah, di kepala sendiri, kamu tetap berpikir dengan batas yang sama. Bukan karena terpaksa, tapi karena identitasmu sudah disesuaikan. Inilah alasan mengapa banyak orang berkata, "Aku tidak tahu lagi apa yang sebenarnya aku mau." Bukan karena mereka kehilangan ambisi, tapi karena ambisi itu tidak pernah diberi ruang cukup lama untuk bertahan hidup. Dan sekarang muncul pertanyaan yang paling mengganggu. Jika cara berpikirmu hari ini dibentuk oleh tempat yang menuntutmu menyesuaikan diri, mana bagian dari dirimu yang benar-benar milikmu dan mana yang hanya hasil adaptasi yang terlalu lama? Bagian 4. Saat kenyamanan menjadi bentuk paling halus dari kehilangan diri. Ketika kamu tidak lagi merasa terjebak, tapi sudah lama tidak bergerak. 1. Kenyamanan bukan musuh, tapi ia adalah penjaga terkuat status quo. Kita perlu memulai dari satu kesalahpahaman besar. Kenyamanan bukan sesuatu yang buruk. Ia tidak datang dengan niat jahat. Ia tidak memaksa. Ia tidak mengancam. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Dalam eksistensialisme, ancaman terbesar manusia bukan penderitaan, melainkan makna yang berhenti dipertanyakan. Dan kenyamanan melakukan itu dengan sempurna. Ia membuatmu tidak lagi bertanya, apakah hidupku berkembang? Karena hidupmu tidak terasa sakit. Di titik ini, kamu tidak merasa ditahan. Kamu merasa dipilih. Dan perasaan dipilih jauh lebih kuat daripada rasa terjebak. 2. Manusia tidak berhenti karena takut.
Mereka berhenti karena merasa sudah sampai. Banyak orang percaya bahwa manusia berhenti bertumbuh karena takut gagal. Itu keliru. Manusia berhenti bertumbuh ketika mereka merasa tidak ada lagi alasan mendesak untuk berubah. Dan kantor yang stabil memberikan ilusi itu. Penghasilan cukup. Rutinitas bisa ditebak. Identitas sosial terbentuk. Tidak ada tekanan eksplisit untuk bertanya lebih jauh. Dan tanpa sadar, pertanyaan eksistensial itu menghilang. Jika aku tetap seperti ini 10 tahun ke depan, apakah aku masih hidup atau hanya berfungsi? 3. Identitas yang aman adalah identitas yang tidak dipertanyakan. Di fase ini, identitas profesionalmu tidak lagi diuji oleh dunia luar. Ia diuji oleh keheningan batin. Kamu tahu peranmu. Kamu tahu batasmu. Kamu tahu apa yang diharapkan darimu. Dan ironisnya, ketika semua itu jelas, kamu berhenti menanyakan dirimu sendiri. Self-concept yang dulu dibentuk oleh penyesuaian, sekarang menjadi fondasi yang terasa kokoh. Terlalu kokoh. Karena fondasi yang tidak pernah diguncang, perlahan berubah menjadi penjara yang tidak terlihat. 4. Rutinitas adalah teknologi penghapus pertanyaan. Rutinitas bukan sekadar kebiasaan, ia adalah sistem. Sistem yang menyederhanakan hidup dengan satu harga, hilangnya ketidakpastian. Dan tanpa ketidakpastian, tidak ada eksplorasi. Hari-harimu terasa penuh, tapi jarang terasa hidup. Bukan karena kamu tidak melakukan apa-apa, tapi karena semua yang kamu lakukan sudah terlalu bisa diprediksi. Eksistensi manusia tidak mati karena kosong. Ia mati karena terlalu rapi. 5. Titik paling gelap saat kamu membela kenyamanan itu. Ada satu momen yang menandai fase ini dengan jelas. Saat seseorang menawarkan kemungkinan lain, kamu tidak tertarik. Kamu defensif. Bukan karena tawarannya buruk, tapi karena ia mengganggu keseimbangan yang sudah kamu bangun. Dan disinilah kenyamanan berubah menjadi ideologi. Kamu mulai membela status quo dengan argumen rasional. Aku realistis. Aku sudah cukup. Tidak semua orang harus ambisius. Semua itu terdengar matang, dewasa, bijak. Padahal yang sedang terjadi adalah rasionalisasi kehilangan. 6. Eksistensi yang tertunda. Dalam filsafat eksistensial, ada konsep tentang existence deferred, hidup yang ditunda. Bukan karena tidak mampu hidup, tapi karena memilih menunggu waktu yang lebih tepat. Masalahnya, waktu yang terasa tepat jarang pernah datang dalam hidup yang terlalu nyaman. Dan penundaan ini tidak terasa seperti penyesalan. Ia terasa seperti kesabaran. Sampai suatu hari, kamu sadar bahwa yang ditunda bukan keputusan, melainkan hidup itu sendiri. 7. Kebebasan yang terasa berat. Di titik ini, bahkan kebebasan mulai terasa melelahkan. Pilihan lain terasa berisik. Kemungkinan baru terasa mengganggu. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena identitasmu sudah terlalu lama dibangun di dalam satu kerangka. Dan keluar dari kerangka itu terasa seperti kehilangan diri, padahal sebenarnya kamu hanya kehilangan kebiasaan. 8. Pertanyaan terakhir yang jarang berani diajukan jika tidak ada tekanan eksternal, jika tidak ada tuntutan sosial, jika tidak ada ketakutan kehilangan status. Apakah kamu masih akan memilih hidup yang sama seperti sekarang? Atau selama ini kamu hanya memilih yang paling tidak mengganggu? Kenyamanan tidak menculikmu, ia menina-bobokkanmu. Dan manusia yang tertidur tidak merasa dikurung. Ia hanya lupa bahwa ia pernah ingin berjalan ke arah lain. Bagian 5. Kejujuran yang tenang. Kesadaran tidak datang untuk menyelamatkanmu. Ada satu kesalahpahaman tentang kesadaran. Banyak orang mengira kesadaran datang untuk membebaskan, padahal tidak. Kesadaran datang untuk membuatmu bertanggung jawab. Di titik ini,
kamu mulai melihat semuanya dengan jelas. Bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, tapi dengan kejernihan yang sunyi. Kamu sadar bahwa tidak ada yang benar-benar menjebakmu. Tidak juga ada yang sepenuhnya menyelamatkanmu. Yang ada hanyalah rangkaian pilihan kecil yang terasa masuk akal di setiap masanya. Dan itulah bagian yang paling sulit diterima. Karena kalau tidak ada penjahat, tidak ada yang bisa disalahkan. Dan kalau tidak ada yang bisa disalahkan, maka yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang dirimu sendiri. Di fase ini, kamu tidak lagi marah pada sistem. Kamu tidak lagi menyalahkan kantor. Kamu juga tidak membenci dirimu. Kamu hanya mulai memahami bahwa banyak hal dalam hidup tidak salah, hanya berhenti dipertanyakan. Dan hidup yang tidak dipertanyakan tidak terasa buruk. Ia hanya terasa datar. Disinilah kebijaksanaan yang sebenarnya muncul. Bukan kebijaksanaan yang berteriak, tapi yang berbicara pelan. Bahwa bertahan itu bukan dosa. Bahwa stabil itu bukan kegagalan. Bahwa memilih aman bukan berarti kamu lemah. Masalahnya bukan pada pilihan itu. Masalahnya adalah ketika pilihan itu tidak lagi disadari sebagai pilihan. Karena selama kamu tahu bahwa kamu sedang memilih, kamu masih bebas. Kebebasan bukan tentang pergi atau tinggal. Bukan tentang resign atau bertahan. Itu terlalu sederhana. Kebebasan adalah tetap sadar di mana kamu berada dan kenapa kamu ada di sana. Orang yang paling kehilangan arah bukan yang salah jalan, tapi yang berhenti bertanya, apakah ia masih ingin berjalan ke arah itu? Dan mungkin itulah inti dari semua bagian ini. Bukan untuk membuatmu gelisah, bukan untuk mendorongmu berubah hari ini, tapi untuk mengembalikan satu hal yang sering hilang di hidup yang terlalu teratur. Kesadaran bahwa hidupmu saat ini bukan kebetulan. Bahwa caramu berpikir hari ini bukan takdir. Ia adalah hasil, dan hasil selalu bisa ditinjau ulang. Tidak harus sekarang, tidak harus drastis, cukup jujur. Jujur tentang apa yang kamu pilih, dan jujur tentang apa yang kamu korbankan demi pilihan itu. Karena orang yang sadar mungkin tetap tinggal, mungkin juga pergi, tapi satu hal yang pasti, dia tidak lagi hidup dengan mata tertutup. Dan itu, untuk banyak orang, sudah lebih dari cukup. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.